Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Ngopas, ngobrol pendidikan santuy. Pada sore hari ini kita ada tamu istimewa, Ibu Wiwi Indriani, Kepala SMK. Assalamualaikum. Iya, Kepala SMK 6 Yogyakarta, energik, berprestasi. Ya, ini SMK-nya juga luar biasa ini, Bu. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih. Iya. Sanjungannya, Pak. Tapi memang betul ini SMK 6 ini di Yogyakarta itu terbaik ya sekarang ini. Dan ini SMK yang luar biasa kreatif. Sudah memiliki kerjasama yang juga luar biasa, industri juga datang sendiri ke sini, dan kebetulan menjadi pelaksana belut juga. Ya. Ya. Sebelum pelaksana belut juga prestasinya luar biasa. Ya. Edutailnya juga maju pesat luar biasa. Alhamdulillah. Ya. Yeah. Dan kompetensi-kompetensi yang ada di sini pun juga luar biasa ya, Bu Wiwi. Ya, alhamdulillah. Ya. Nah, Bu Wiwi, ini mungkin bisa berbagi ya tipsnya nanti bagaimana bisa mengembangkan SMK menjadi lebih berkualitas, dan bahkan SMK 6 ini kan salah satu inkubasi pengembangan SDM khususnya bidang pariwisata ya. Iya, betul, Pak. Ini bisa berbagi sedikit nggak, Bu Wiwi? Boleh, banyak juga boleh kok. Cerita dari mana ini, Pak? Ya, ini ceritanya seperti apa sih sebenarnya berangkatnya kita ini? Ya. Oh ya, baik, terima kasih. Jadi kebetulan saya diberi amanah di sini kan pertengahan tahun 2018. Waktu itu masih sebagai pelaksana tugas karena double dengan di SMK 5. Nah, begitu masuk saya hanya berpikir sebagus apapun infrastruktur, seluas apapun lahan, tetapi kalau di manage-nya tidak optimal oleh SDM yang handal, tentunya kan bangunan bagus, fisik, luas lahan itu hanya akan jadi semacam monumen, Pak. Bahkan bisa jadi mangkrak juga. Maka saya berpikir SDM pertama yang dikerjakan. Nah, kami berkumpul dengan kawan-kawan, tim pengembang sekolah. Waktu itu ada isu SMK pencetak lulusan terbanyak dan terbesar, itu membuat kita risih begitu. Nah, dari situ kita lakukan analisis, Pak. Sebenarnya kita harus punya unggulan dan target-target. Nah, unggulannya apa? Unggulannya adalah Young Entrepreneur School. Bagaimana bisa menjadi sekolah pencetak wirausaha. Seperti itu. Nah, ini sampai kita jadikan podcast sekolah juga dengan disingkat YES. Nah, kita berpikir lagi visi, misi, tujuan sekolah kita selaraskan dengan konsep yang entrepreneur ini. Di tahun 2018 kita belum berpikir waktu itu akan ada bantuan Center of Excellence, ada bantuan pusat keunggulan. Berpikirnya bagaimana lulusan kita itu bisa mandiri menciptakan lapangan pekerjaan, tidak bergantung mencari pekerjaan. Nah, dari situ kita susun strategis bahwa pertama SDM yang digarap, jalin kemitraan sebanyak-banyaknya sambil meningkatkan kompetensi SDM guru, sarana prasarana kita bikin master plan untuk 5 tahun, peralatan kita standarkan, advance workshop disusun dalam peta jalan selama 5 tahun. Nah, 2018, 19, 20, 21, 22 kan Pak targetnya. Nah, alhamdulillah Januari 2019 kami definitif di sini. Setengah tahun, 6 bulan itu kita siapkan sistemnya. Begitu kami definitif, langsung kita kerjakan dengan kawan-kawan. Di tahun 2019 ada informasi akan ada bantuan Center of Excellence di tahun 2020. Nah, maka terus kita coba jalin kerjasama, cari industri yang bisa untuk bagi yang lulusan siap menyerap bekerja,
industri mitra UMKM kita jaring untuk membuat inkubasi bisnis seperti itu Pak Haris, bahwa kemudian yang melanjutkan itu bonus menurut kami. Maka kita jalin kerjasama dengan perguruan tinggi, politeknik, ataupun lembaga-lembaga kursus, bahkan ataupun LSM, organisasi mandiri yang siap memberikan beasiswa melanjutkan. Ya, ini kan kalau kita lihat lokasi juga menentukan ya. Ini kebetulan di tengah kota ya. Tengah kota. Nah, kemudian di lokasi di mana industri pariwisata juga banyak. Banyak. Ya. Nah, tapi nggak tahu nih bagaimana tipsnya. Mungkin bisa dibagi kawan-kawan gitu. Ya. Ini kan untuk membangun kerjasama dengan industri nggak mudah. Ya, nah, betul. tip apa yang bisa di-share sama kawan-kawan yang mengembangkan kompetensi yang sama gitu. Iya. Kami ini awalnya minder, Pak. Meskipun di tengah kota, lahan kami sangat sempit. Tidak ada 1 hektar. Dengan hotel yang ada itu pun hanya 7.500 sekian. Beberapa SMK pariwisata yang lain lebih besar. Ada yang 1,5 hektar dan sebagainya. Saya selalu dorong kawan-kawan yang kecil tetapi ditata dengan baik, dioptimalkan dengan baik, pasti nanti akan menjadi sesuatu yang menarik. Betul Pak, jadi seiring dengan kita rubah mindset kawan-kawan untuk membuat program unggulan, kita juga tata, alhamdulillah disupport, awalnya dari program revitalisasi, kemudian ada Center of Excellence, itu berlanjut sampai ke PK, hasilnya bisa mengoptimalkan model pembelajaran teaching factory, sampai kita mendapat juga kepercayaan untuk Blue tata kelola keuangannya untuk melindungi praktek-praktek wirausaha yang di sekolah. Ya menurut Bu Wiwi nih terkait dengan teaching factory, ya, idealnya seperti apa sih sebenarnya pembelajaran berbasis teknologi industri ini? Yang kami coba lakukan adalah betul-betul melaksanakan model pembelajaran teaching factory itu sesuai dengan konsep awal, berbasis produk dan jasa. Kemudian jadwalnya blok, anak-anak bekerja by job sheet, dan ada komitmen dari manajemen, begitu Pak. Kalau jadwalnya tidak blok, nggak mungkin itu bisa terselenggara dengan baik, dan ada pemahaman seluruh warga sekolah dan guru mata pelajaran normatif adaptif atau mapel umum, karena mereka nanti akan mensupport mapel produktif dan mereka berkolaborasi, tidak berdiri masing-masing. Kuncinya di kolaborasi Pak. Ya, ini kan sebagai kepala sekolah berprestasi ya Bu Wiwi, dan sekolahnya pun juga tuntutannya pasti makin tinggi. Ya, ini pasti ada kayak apa ya rasa apa mengemban sesuatu yang luar biasa gitu. Itu seperti apa sih sebenarnya? Bagaimana menjalankan misi-misinya gitu? Ya, alhamdulillah sepanjang visinya jelas, seluruh kawan-kawan memahami, understandingnya tinggi, kemudian clarity, ada kejelasan program, kemudian agile, lincah menyikapi perubahan, SDM ini siap berubah semua, mudah Pak, program apapun akan didukung oleh seluruh warga. Maka kolaborasi, koordinasi, komunikasi itu yang utama. Nah, setelah mendapat trust, kita nggak perlu datang ke industri, industri malah datang ke sekolah. Sekarang ini banyak sekali yang ingin menjalin kerjasama, mau mengembangkan inkubasi bisnisnya, mengembangkan, menyiapkan SDM lulusan siap kerja juga gitu. Bahkan sampai melanjutkan beasiswa ke Tiongkok, ke Jerman dan sebagainya. Anak-anak sudah melalui tahapan wawancara dan sebagainya. Bu Wiwi, ini kalau kita bicara di DIY ya, di DIY ini kan luar biasa perkembangan, apalagi ini kota pendidikannya. Nah, strategi-strategi apa sih yang dilakukan untuk mengembangkan misalnya ini untuk SDM di sekolah sendiri, bagaimana meningkatkan kompetensi guru? Ini kan pasti mengalami dinamika dan itu tugas berat untuk kepala sekolah, saya kira. Justru itu yang kami garap pertama Pak Haris, pada saat kami akan melakukan suatu perubahan nih, pelajaran kolaboratif misalnya. Selama ini image-nya kalau guru magang itu hanya untuk guru produktif. Nah, kami justru memagangkan guru mapel IPA, bahasa Inggris, bahasa Perancis, matematika, normatif adaptif ke industri. Pulang dari industri mereka mengalami titik balik. Sebenarnya itu bisa diundang dan diwawancarai loh Pak nanti. Guru umum mereka magang di industri sesuai dengan kompetensi. Dari situ mereka berpikir
ternyata ilmu yang diberikan sekarang selama ini banyak yang tidak dibutuhkan di industri. Nah, sejak itu ada awareness, itu sangat berdampak sekali. Kalau ada anggaran-anggaran untuk bisa magang guru, kemudian diklat-diklat asesor, itu yang agak diperbanyak dan rutin, itu penting, Pak. Nah, kadang-kadang kita terbentur di penganggaran, begitu. Apa itu satu strategi untuk berubah, memenuhi kebutuhan guru produktif? Karena kan enggak juga, Pak. Artinya mapel umum ini harus adaptable terhadap mapel produktif agar anak-anak belajarnya tidak terbebani, sehingga matematikanya ya matematika mendukung produktif, bahasa Inggrisnya ya sesuai kompetensinya, sehingga tidak apalan. Kalau dulu guru bahasa Inggris misalnya jurusan kecantikan, busana, perhotelan, pariwisata sampai kuliner, materinya sama, kompetensinya sama yang diajarkan. Padahal di setiap kompetensi ini memiliki kekhasan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, itu disadari oleh guru pada saat kami mengirim magang di industri. Apalagi sekarang murid-murid kita itu mungkin lebih cerdas dari gurunya ya. Dan anak merasa tidak harus belajar. Kalau bahasa Inggris mikir materi yang lain, matematikanya yang lain. Tapi sekarang, bahasa Inggris saya ternyata mendukung mata pelajaran produktif, sehingga dia di industri anak-anak lebih pede. Itu, Pak, strateginya. Kemudian diklat-diklat IHT di sekolah pasti. Tapi ini kan beberapa tahun terakhir ini kan kita kekurangan guru produktif ya. Betul. Mengatasi ini seperti apa? Apalagi sekarang ini kan saya dengar-dengar banyak yang mau pensiun juga di SMK ini. Kemitraan kami dengan industri itu ada kemitraan yang betul-betul tidak hanya untuk PKL, Pak. Jadi ada sinkronisasi kurikulum, kemudian guru expert industri bisa dihadirkan ke sekolah. Itu salah satu cara mengatasi kekurangan guru. Kemudian anak-anak banyak belajar di industri, kan tidak harus belajar dengan gurunya, Pak. Sebenarnya pandemi kemarin ini mengajarkan kita bahwa bagaimana mengajarkan hal-hal yang esensial saja. Nah, kekurangan guru ini kebetulan di sekolah kami masih bisa mencukupi, Pak. Nah, di situ kita belum terlalu terkendala itu, Pak, untuk guru produktif. Ya, ini terkait PKL ya. Menurut Bu Wiwi nih, ini kan banyak kendala ya, banyak kendala, banyak tantangan, banyak persoalan gitu. Dan sementara itu juga kita belum mampu membangun satu infrastruktur yang bisa membuat anak-anak kita itu tidak keluar dari sekolah gitu. Nah, ini berbeda kondisinya dengan di negara-negara yang lebih maju. Ya, di mana Kadin juga ikut terlibat dan sebagainya. Kalau menurut Bu Wiwi ini sebagai pengelola dan sekaligus penanggung jawab lah di sekolah ini, seperti apa yang idealnya untuk PKL itu? Kalau kami selalu selektif terhadap industri, Pak. Sejak kita menerapkan sekolah ramah anak, kemudian sekolah menyenangkan, itu prioritas utama adalah hak dasar dan kodrat anak-anak yang kita perhatikan. Contoh kecil saja. Asalkan anak itu mau mengikuti usulan industri yang dari sekolah. Nah, ini misalnya ada industri yang tidak mengizinkan anak berhijab gitu, misal. Itu kami tidak pakai industri itu untuk anak yang memang berhijab. Kita bisa cari industri lain. Atau misalnya dia tidak harus di depan, dia di back office-nya. Nah, kita negosiasi dengan industri. PKL-nya bagaimana, pokoknya kenyamanan anak prioritas utama sekolah kami. Nah, dan kita selalu selektif kalau ada industri-industri yang nakal atau industri-industri yang sudah melanggar hak dasar anak gitu, kita evaluasi, Pak, berkala. Kita berkala, ada ketemu, ada persoalan, langsung dikomunikasikan. Alhamdulillahnya tidak banyak. Dulu kita takut kalau industri nggak mau menerima kan. Sekarang kita milih industrinya. Mereka yang datang menawarkan diri. Iya. Kadang-kadang minta. Mbok SMK 6 ke tempat kami begitu. Tapi kami sudah tahu industri-industri yang nyaman, yang cocok untuk anak-anak yang mana. Selama ini kita sangat selektif di situ. Hati-hati. Untuk anak-anak tertentu kami belum berani melepas. Misalnya anak berkebutuhan khusus, kita punya lab
menurut kami saat ini sudah sangat memadai. Ya sudah, praktek di sekolah saja. Daripada di industri malah nanti tidak nyaman, orang industri tidak bisa mendampingi dengan baik, ya kita lindungi di sekolah. Dan di sekolah itu image-nya bukan anak yang bermasalah, bukan. Sebenarnya anak-anak ini kan kadang-kadang kita tawarkan mau di sekolah apa keluar, mungkin pengen cari pengalaman di luar sehingga dia nyaman. Tapi memang tidak memungkiri, Pak, misalnya ada titipan anak ini, misalnya ada kan anak yang kos, ada anak yang jauh dari orang tua minta, Bu, anak kami biar di sekolah, misalnya seperti itu. Orang tua lebih nyaman mengawasi, memantau. Artinya tanggung jawab sekolah itu besar, iya, sampai holistik, ke situ. ya? Iya, bahkan orang tua kedua. Kadang-kadang banyak persoalan di rumah itu orang tua justru yang mengambil sekolah yang mengambil alih, menawarkan treatment untuk mengatasi persoalan. Pernah kami ini ada kejadian ya, tetapi kita nggak boleh sebut nama. Tahun 2000 berapa itu, awal-awal kami di sini, ada anak itu melakukan satu tindakan yang tidak melanggar kode etik satu industri saat PKL. Nah, kemudian dilaporkanlah ke sekolah. Kemudian sekolah menyarankan, tapi orang tuanya nggak bisa nerima. Lah karena orang tuanya nggak terima, kita mediasi. Kita sampai dilaporkan ke Orin Nasional Pusat, Pak. Nah, setelah dirunut, ternyata anak bermasalah ini berangkatnya dari rumah misalnya. Nah, ternyata setelah ketemu, sering duduk mediasi dengan dinas dan segala, sampai seperti itu berkali-kali, ketemu problemnya. Justru yang mendapat treatment pendampingan psikologi itu orang tuanya. Jadi kadang-kadang persoalan itu berangkat dari rumah, bisa terjadi. Tapi nggak sampai ke tempat PKL gitu ya? Iya, ada juga yang di tempat PKL melakukan hal-hal yang mungkin melanggar kode etik di industrinya ya. Kalau industri pariwisata itu kan kejam, Pak. Maksudnya industri pariwisata itu kejamnya gini, 2 hal yang nggak boleh dilakukan, mencuri dan pelecehan, itu. Kalau 2 hal itu dilakukan pasti langsung off, langsung dikeluarkan karyawannya. Ini kami mendapat informasi itu justru dari industri pariwisata melalui organisasi para manajemen GMG. Oke, Bu Wiwi, ini kalau kita bicara kerjasama yang dibangun khusus untuk di SMK 6 misalnya gitu. Ini kan sudah saya dengar itu sudah levelnya sudah luas ya, internasional bahkan. Ya, alhamdulillah. Nah, ini untuk menerobos kendala-kendala seperti ini seperti apa sih? Kendala kami itu sekarang itu karena kemarin pandemi aja kita berhenti tidak go internasional, Pak. Biasanya kita rutin mengirim anak PKL di luar negeri. Kemudian izin orang tua. Ada anaknya mau, orang tua nggak mengizinkan. Kita sudah berhenti 3 tahun ini nggak mengirim anak-anak. Memang menjadi satu persoalan di Jogja dan daerah lain saya kira ya. Pandemi itu. Nah, ini kita mau bangkit lagi, semoga sudah bisa diizinkan lagi, Pak. Yang minat juga sudah ada. Tapi kan kendalanya ada di orang tua. Iya. Ya, ini gimana sekolah memberikan pemahaman kepada motivasi orang tua? Maka kita membuat yang namanya sekarang ini program pengembangan karir siswa. Kita ada satu struktur organisasi baru namanya PPKS. Program pengembangan karir siswa, mulai dari dia input, proses, output, betul-betul kita kawal. Anak yang suka wirausaha berarti ada divisi entrepreneur. Ada anak yang siap untuk bekerja, ada penempatan kerja dan lain-lain. Kemudian ada yang siap melanjutkan, ada pendampingan untuk masuk ke perguruan tinggi dan sebagainya. Nah, itu kita garap, ada timnya, kalau nggak salah ada 7 orang, Pak, kami. Jadi ada koordinator, sekretaris bendahara, divisi bursa kerja, kemudian divisi bimbingan karir, divisi pelatihan entrepreneur, tracer study. Nah, kita pakai yang namanya aplikasi Pijar Karir. Nah, itu udah basisnya website online, Pak. Oke, Bu Wiwi, kalau dalam konteks
konteks pemenuhan kebutuhan pembelajaran di sekolah ini. Nggih. Ini kan kita semua pasti tahu lah, di SMK itu adalah sekolah mahal sebenarnya. Iya, betul. Ya, Untuk unit cost. ya unit costnya luar biasa. Nah, untuk memenuhi kebutuhan ini sekolah kan harus kreatif, terutama kepala sekolahnya ini. Nah, seperti apa nih memenuhi Ya. kebutuhan itu? Itu Pak yang kemarin kenapa kita itu punya hotel. Sebelum jadi BLUD juga punya bisnis yang lain. Sempat terhenti karena kawan-kawan tuh ngelokro, setiap ada pendapatan kan memang setor langsung ke kas. Tapi itu benar karena nggak boleh ada praktek-praktek bisnis atau wirausaha di sekolah di atas aset negara. Taunya untuk kepentingan pribadi, sebenarnya juga tidak untuk kepentingan pribadi karena kembali lagi kepada siswa. Tetapi apapun alasannya, itu waktu belum BLUD, yaitu bertentangan dengan tata kelola keuangan, maka kita patuh. Akhirnya setor nggak apa-apa, sewa nggak apa-apa, sambil kita berpikir entrepreneur nggak akan jalan kalau tidak ada regulasi yang melindungi. Blut lah akhirnya yang menyelamatkan atau membuat kita semangat lagi untuk berkarya, berinovasi. Nah, kenapa saya bicara tata kelola BLUD penting untuk memenuhi program-program inovasi yang tidak bisa didanai dari dana BOS, yang tidak bisa didanai dari APBD. Kadang-kadang dana BOS itu besar dari pemerintah per anaknya sekian rupiah. Tetapi karena tata kelola penggunaannya di petunjuk teknisnya itu tidak boleh untuk ini, bahkan honor guru GTT yang tidak mendapat syarat tertentu pun kita tidak bisa untuk itu, sehingga kita hanya meminta keikhlasan sumbangan masyarakat, alumni itu yang peduli dengan pendidikan, dengan menawarkan program-program inovasi dan terobosan. Dan mereka selama kita bisa membuktikan kualitas pendidikan kita baik, orang mau menyumbang berapapun nggak berpikir gitu. Artinya ikhlas dan mensupport untuk kemajuan sekolah. Kemudian kita skala prioritas. Pandemi kemarin hampir semua direfocusing, yang dana APBD itu hanya rutin saja. Tapi kami terus bisa berproses karena teaching factory-nya optimal. Jalan dan sudah BLU, maka pendapatan dari BLU itulah yang bisa mengcover anak-anak yang nggak bisa praktek ya tetap bisa praktek. Artinya seperti itu Pak. Anggaran itu tetap berputar tetap berputar, iya. Nah sekarang kan peningkatan mutu kemarin itu ya dari hasil BLU bisa untuk merehab renov kamar hotel yang sudah sejak berdiri belum pernah disentuh. Artinya karena keuangan tidak ada di sekolah. Nah sekarang alhamdulillah pelan-pelan kita perbaiki. Kan menurut saya hotel itu magnetnya sekolah. Ya ini kan kalau kita kembali ke belutnya Bu, sekolah ini kan SMK 6 ini maksudnya ini sudah punya unit-unit produksi yang luar biasa. Bahkan hampir semua kompetensinya punya unit produksi. Ini mengelola keuangannya seperti apa? Kita ikuti tata aturan keuangan BLUD Pak. Sudah ada sistemnya, kita ikuti aturannya, pelaporannya juga rutin, kita diperiksa rutin dan ditanya BPK maupun BPKAD, ada pembinaan dari BPKAD, kemudian dinilai kinerjanya setiap triwulan. Artinya tidak lagi store ke negara ya? Oh enggak, uang langsung masuk ke rekening BLUD sekolah. Ada, tapi tetap ada perencanaan, ada target pendapatan dan target pengeluaran, dan itu dikontrol oleh Pemda. Tidak semaunya begitu. Meskipun BLU uang di sekolah, kalau ada target pendapatan juga kita harus membuat target pengeluaran. Nah, yang fleksibel di sini, Pak. Ya, ini kan di usia 58 nih. Kemudian sebagai pelaksana BLUD ya. Teaching factory-nya juga jalan gitu ya. Ini kemudian besok ini apa nih perencanaan ke depan yang lebih inovatif lagi? Kita pertama yang menjadi target pembinaan saya Edutel Pak. Saya sampaikan bahwa Edutel ini kondisinya sangat memprihatinkan. Setelah kita cek itu, plambingisasi drainasenya itu
sudah mulai aus, sudah tidak standar, pipa-pipanya sudah mulai jebol, itu yang berdampak pada plafon-plafonnya itu mulai rusak. Nah, atas rekomendasi industri mitra, Bu, kalau toh mau menambah kamar, mau mempercantik ruangan, mau menambah fasilitas, itu gampang. Tetapi penyakit yang utama ini yang harus diperbaiki. Nah, maka kami mencoba peruntungan menjalin kemitraan dengan MGM Horizon yang sudah punya 2 kelas industri yang lulusannya siap diserap. Beliau siap mendampingi secara manajemen dan peningkatan SDM-nya, Pak. Gratis itu kalau dinominalkan in-kind-nya senilai 2,5 M. Nah, pemadanan ini yang akan kita raih. Nanti dari kementerian juga akan memberikan 2,5 M. Nah, 2,5 M ini direkomendasi oleh industri untuk memperbaiki infrastruktur. Ya, dengar-dengar Horizon juga akan bekerjasama dengan memberikan apa? Memberikan program-program kegiatan. Penambahan hotel? Kalau penambahan dilihat ininya dulu, Pak, progres SDM-nya. Saya bilang membangun itu mudah, tapi SDM-nya dulu disiapkan gitu. Maka tahun pertama ini, alhamdulillah dari kementerian ada program pemadanan yang 2,5 M itu kita untuk dandani yang vital tadi, untuk revitalisasi ruang, drainase dan sebagainya. Sementara didampingi manajemen peningkatan SDM gurunya, peningkatan SDM siswanya dari Horizon. Begitu. Gratis. Untuk penambahan ruang apa kamar hotel ada nggak? Saya kemarin sebenarnya ada industri yang tertarik. Semoga ini Pak Primadi dari Jarum Foundation ini bisa betul-betul nanti diwujudkan di tahun 2023, Pak. Plan untuk menambah ke belakang sama mengembangkan laundry, Pak. Karena saya yakin kalau hotelnya bagus, di manajemen secara komersial yang profesional, anak-anak juga bisa PKL di situ, nggak perlu keluar. Yang mengelola anak-anak, magnet hotel ini jadi magnet. Artinya hotel butuh makan nih tamunya, kuliner pasti hidup. Butuh laundrynya pasti hidup. Butuh perawatan misalnya. Kita punya jurusan spa, punya jurusan tata kecantikan. Maksudnya Bu Wiwi, Jarum Kudus hanya jangan terkonsentrasi di Kudus itu. Iya, kalau bisa masuklah ke DIY, tetapi untuk pendidikan artinya CSR-nya, CSR-nya aja. Asal kita tidak dituntut harus menggunakan produknya, kan dilarang ya, Pak. Tapi kalau niatnya membantu, saya kira brandingnya kan pasti. Betul. Pasti juga ikut naik gitu. Oke, ini banyak sekali hal yang bisa kita kembangkan ya di SMK. Nah, termasuk di kompetensi-kompetensi yang ada di seluruh Indonesia, saya kira ya. Ini bisa dijadikan sebagai prototipe lah di SMK 6 ini untuk bidang pariwisata. Nah, ada rencana-rencana yang lebih besar nggak untuk pengembangan bisnis inkubasi lah di sini itu ya? Kami itu masih lemah di digitalisasi, Pak. Nah, maka kita siapkan ruang podcast, kita siapkan ruang multimedia, kita siapkan ada ruang space idea yang isinya memang bertahap akan kita siapkan. Ini untuk membranding usaha-usaha yang sudah ada, kemudian marketingnya itu memang harus jalan. Tanpa itu apa yang kita miliki nggak akan dikenal, Pak. Ini strategi kami. Jadi menguati dari sisi branding sekolah melalui digitalisasi pariwisata, terus menjalin kemitraan yang bermakna baik di dalam maupun di luar negeri. Itu. Nah, kuncinya apa? Memberikan kepercayaan dan memastikan program-program unggulan itu berjalan dengan baik. Ada satu masalah sebenarnya kan ini yang saya kira ini menjadi persoalan di seluruh Indonesia. Soal penerimaan peserta didik baru ya. Betul. Nah, ini menurut Bu Iwi seperti apa? Karena sebenarnya kan SMK tidak bisa disamakan dengan SMA. Iya, itu. Ini kalau boleh meminta ini Bapak Ibu pemangku kebijakan. SMK itu masalah passion. Artinya kemauan, kompetensi yang tidak semua orang bisa dipaksa masuk dan memilih satu jurusan. Sebaiknya memang pertama tidak ada zonasi, kemudian real time online seperti itu
itu nomor 2, tetapi bakat minat itu yang pertama. Ya. Sehingga kalau ada pemangku kebijakan tentang regulasi itu mungkin bisa dibedakan lah untuk SMK. Kami kadang-kadang kasihan juga putra daerah lain misalnya ingin masuk DIY, memilih SMK 6 sebagai sekolah tujuannya, terpaksa nggak bisa masuk karena memang ada syarat-syarat. Memang ada kuotanya, tapi pada akhirnya nanti juga oleh sistem nggak bisa masuk tanpa ada syarat-syarat yang mungkin itu. Karena kami melihat kadang-kadang memang kita tujuannya ngopeni yang di dalam dulu. Artinya anak-anak dipastikan belajar wajib 12 tahun atau 9 tahun, tapi kalau nggak minat gimana? Kan kasihan anak-anak yang minat nggak diterima karena urusan nilai, sehingga dia berbakat gitu. Nah, ya memang untuk SMK ini saya kira harus ada kebijakan tersendiri ya, sehingga anak-anak dari manapun boleh bisa lintas provinsi pun nggak ada persoalan sebenarnya, karena tidak semua SMK mengembangkan kompetensi yang sama. Ada. Iya. Seperti pernah rekan kami yang di kemaritiman itu di Tanjung Sari itu, akhirnya kekurangan siswa karena peminatnya malah rata-rata dari luar daerah. Jawa, luar Jawa juga ya? Luar daerah begitu, karena ada aturan itu jadi menghambat. Ini kalau boleh meminta. Ya, saya kira ke depan nanti ini memang PPDB SMK. Kalau yang lain mungkin silahkan berbasis nilai zonasi, dan sebagainya. Tapi untuk zonasi saya kira ini perlu kita tinjau ulang. Pemerintah harus melihat kembali bagaimana membangun sistem zonasi itu di SMK, karena tidak sama SMK dengan SMA. Mungkin dicari formula yang bagus gitu, maksudnya formula yang tepat gitu. Ya, satu hal saya kira yang masih tertunda sampai sekarang ini, Bu Wiwi. Apa, Pak? Kayak revitalisasi kita gitu. Nah ini revitalisasi ini kan sekarang sudah ada suatu tuntutan yang perlu saya kira. Kalau kita bicara COE itu kan ada tahapan berikutnya. Nah sekarang muncul untuk menguatkan keinginan pemerintah membangun SDM melalui SMK kita atau sekolah-sekolah vokasi kita ini dengan Perpres, Perpres revitalisasi. Nah, Bu Wiwi sendiri melihat ini seperti apa? Ya, artinya SMK masih jadi fokus pembinaan dan pengembangan serta pembenahan gitu. Karena sebelum Center of Excellence pun program pertama itu adalah revitalisasi. Kalau nggak salah di peraturan presiden nomor 9, nomor 9 tahun 2016 ya Pak ya, itu memang mengamanatkan bagaimana semua kementerian, semua jajaran itu gayung bersambut untuk membesarkan dan membina SMK yang lulusannya bisa mandiri, bisa bekerja, melanjutkan itu menurut kami bonus misalnya. Karena mengkhawatirkan juga ada isu bonus demografi sampai tahun 45 ini, kalau SDM yang produktif ini nggak digarap dengan baik melalui ekonomi kreatif, melalui sektor hospitality, sektor-sektor yang esensial ini memang terbukti toh Pak, setelah pandemi yang booming pariwisata loh pertama. Karena orang butuh healing, butuh refresh, butuh gitu. Itu menciptakan lapangan kerja banyak dan baru. Saya lihat di tempat-tempat wisata itu ada fotografer dadaan yang lumayan, mereka pinter, itu jadi sumber dana juga. Digital lagi itu Pak. Maka kemarin waktu saya ditanya, Ibu kenapa bangun ruang multimedia, kan Ibu nggak punya jurusan ruang multimedia. Memangnya yang boleh punya alat canggih, kemudian komputer lengkap, podcast hanya jurusan multimedia, saya begitu. Anak kami harus dibekali karena ke depan persaingannya kan. Revitalisasi di segala bidang untuk SMK itu sangat bagus. Dan siswa-siswa kita itu sebenarnya multi talent. Multi talent, kadang-kadang lebih pintar dari gurunya. Tinggal kita kasih ruang aja. Bapak kita setiap punya event itu sudah anak-anak semua yang mengerange. Jadi dia sebagai MICE, ada mata pelajaran MICE, mengemas meeting, intensif, course dan exhibition itu. Maka anak-anaknya pede bernegosiasi dengan itu. Soft skill itu loh Pak, bangun soft skill itu yang kami kedepankan melalui model pembelajaran teaching factory. Nah itu saya lupa tadi ngomong, soft skill itu jadi bidang garapan kami. Itu melalui program-program, melalui ekosistem yang kita bangun di sekolah gitu.
Nah, Bu Wiwi, ada yang ingin disampaikan ke kawan-kawan nggak? Bagaimana membangun satu inkubasi bisnis di SMK itu? Oke, yang jelas kuncinya ada kemauan, miliki dulu ilmunya. Saya bersyukur dikirim berlatih sebagai CEO. Diklat CEO itu luar biasa. Menurut saya itu program terobosan yang bagus untuk peningkatan SDM kepala sekolah. Dari situ saya merasakan pertama titik balik saya bagaimana menjadi kepala sekolah yang juga sekaligus manajer bisnis di sekolah. Maka saya akan juga bisa mengarahkan guru, mengarahkan murid untuk bisa membangun wirausaha di sekolah. Kalau saya nggak punya ilmu mungkin juga tidak termotivasi kawan-kawan. Itu, dan doakan Pak Haris, saya akan launching buku. Toreh kisah dari dan untuk para CEO SMK, bagaimana menjadi kepala sekolah profesional dan transformasional. Bagus. Doanya semoga apa yang kami lakukan kami tulis, dan ada ilmu-ilmunya itu saya tuliskan semua di situ. Semoga bermanfaat, begitu saja. Mudah-mudahan kita doakan semua, kita dukung terus SMK 6 khususnya ya. Ya, nanti launchingnya besok pas ulang tahun, Pak. Launching tanggal berapa Bu ulang tahunnya? Besok, sebenarnya tanggal 22 hari Minggu, tapi kita puncaknya besok Senin tanggal 23 Mei kita rayakan. Oke, di hari ulang tahunnya yang ke-58 SMK ini, apa yang diharapkan oleh SMK 6 dari pemerintah daerah maupun dari pemerintah pusat ini? Tentu meningkatkan kualitas layanan, lebih profesional dan melakukan pelayanan prima. Itu yang singkat itu dibutuhkan semua komponen bergerak bersama. Kebetulan kita mengambil tematik ayo bangkit bersama dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional. Ayo bangkit bersama membangun ekosistem sekolah menyenangkan di SMK Negeri 6 Yogyakarta untuk menyiapkan talenta dan versi terbaik dari peserta didik kami. Itu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Wiwi. Kontribusinya luar biasa. Ya, mudah-mudahan SMK 6 terus berkembang ya. Istiqomah menjadi inspirasi buat kawan-kawan di seluruh Indonesia. Bagaimana membangun sekolah yang bermutu, bagaimana membangun sekolah yang cerdas dan ramah anak ya. Kita ucapkan selamat ulang tahun ke-58 kepada SMK 6. Semoga SMK 6 terus berkembang, memberi kontribusi besar kepada pembangunan nasional, khususnya di bidang pariwisata. Oh iya, lupa Pak, tema kami menjadi sekolah sehat, tumbuh dan berkembang. Jangan runtuh dan jangan tumbang. Nah, itu. Jangan runtuh dan jangan tumbang. Kita bangkit bersama. Karena apapun generasi muda harus sehat, harus lahir sehat. dan batin. Dan ini menjadi satu titik balik untuk Indonesia yang lebih baik dan lebih maju ke depan. Kita akan jumpa lagi di Ngopas dengan topik yang tidak kalah menarik lagi ke depan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.